mulai dari hari ini kita harus bisa mencontohkan kepada masyarakat kita. Walaupun katanya masih banyak yang buang sampah, kita putih. Banyak yang buang sampah, kita bersihkan. Mudah-mudahan perilaku ini tidak bisa kita bolak-balik langsung, harus perlahan-lahan. Tapi kalau nggak kita mulai, masyarakat juga tidak akan mau juga. Jadi kita sebagai yang diberikan amanah semuanya di sini untuk menjadi contoh dulu di masyarakat. Assalamualaikum, dengar suara saya? Salam dengar Pak. Oh ya, ini dengan Ibu siapa? Saya Ya, dengan Ibu Nurlela. Nurlela. Ya, di mana? Ya dari lingkungan 5 Pulau Brand Bengkel Baru Pak. Oh, Pulau Brayam Bengkel Baru. Oke. Ya, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak ini ke Camat? Apa kira-kira yang bisa Iya disampaikan? Pak. Ya, Ada yang mau saya tanya Pak. ya, Pertanyaannya Pak ya, mengenai UMKM. ya. Sampai sekarang belum kunjung kami terima Pak sampai saat ini. Padahal pengajuan lebih kurang udah sebulan kami ajukan melalui Dinas Koperasi Pak. Oh, ini maksudnya UMKM, dana UMKM gitu, dana bantuan UMKM gitu maksudnya Ibu Nurlela. Iya, Oh, oke. iya Pak. Ah, Ada lagi Pak pertanyaannya ya, apalagi tuh? Apalagi? Saya catat dulu. mengenai jadwal sampah Pak. Ah, Apakah tidak bisa sebulan 2 kali, Pak? bulan 2 kali. Apakah seminggu tidak bisa 2 kali? Ini kan seminggu hanya sekali, Pak, Oke. Minggu pengangkutan satu kali. sampahnya. Minggu satu kali atau enggak setiap hari? Satu minggu satu kali aja. Ini mobil sampahnya hanya 1 kali dalam seminggu, Pak. Satu kali dalam seminggu. Iya, Itu Pak. di jalan apa, Bu? Jalan Cemara, lingkungan 5, Pulau Brand Bengkel Baru, Pak. Oke, Kelurahan Bengkel Baru ya. Ini kebetulan Iya. banyak juga lagi ada di dekat saya ini. Oke, nanti biar kita catat. Oke, ini cuma satu minggu satu kali datangnya. Waduh, jadi selama satu Iya, minggu Pak. berangkat. Oke. Ada lagi? Jadi banyak menumpuk. Iya, ada lagi, Pak. Ya. Satu lagi, masalah lampu penerangan jalan. Oke. Kan ada di gang kami, ada yang padam lampunya, Oke. Pak. Ya. Padahal menurut Kepling sudah dilaporkan ke kelurahan sekitar kurang lebih 1 bulan gitu, Pak. Lampu Tapi belum penerangan ada jalan ya. penanganannya sampai sekarang. Iya, Pak. Di jalan apa ini? Yang Sentosa, Pak. Bang Sentosa. Oke. Yang baru ya. Oke. Punya yang nggak hidup ya? Tiangnya ada ya? Lampunya yang nggak hidup, Pak. Oke. Terus bahkan ada yang listriknya, Pak, Ya. yang udah mau tumbang, Ya. terbuat dari kayu. Ya. Udah dari tahun ke tahun belum juga sampai sekarang, Pak, dibenerin loh, Pak. Yang listrik? Iya, Pak. Udah mau tumbang, Pak. Jadi takut warga, Pak, ada dekat rumahnya mau tumbang, Pak. Oke, yang listriknya di jalan apa? Jalan Cemara lingkungan 5, Pak. Oh, Jalan Cemara. Jadi di Jalan Cemara masuk ke gang ini ya, ke gang bersama ya. Oke. Ada lagi? Udah, Pak, itu aja, Pak. Oke, saya jawab masalah yang pertama data UMKM ya. Iya, Pak. Masalah data UMKM, pendataan itu tidak menjanjikan dana bantuan sosial. Namun, pemerintah pusat memang berniat setelah pendataan mungkin nanti akan disaring, kemudian nanti ada dana bantuan yang digulirkan, tapi ini juga kita tidak menjanjikan bahwasanya bantuan ini juga kapan turunnya, tanggal berapa, bulan berapa. Tapi yang kita laksanakan adalah pendataan. Jadi pendataan ini setahu saya, walaupun ini dikirim ke dinas sosial, tapi dinas sosial tidak bisa memastikan atau menjanjikan bakal dapat bantuan. Tapi data ini penting. Jadi pada saat nanti pemerintah pusat atau pemerintah kota ingin memberikan bantuan, datanya ini sudah ada. Nah, jadi gitu, Pak. Jadi saya nggak bisa memberikan jawaban secara apa ya, mungkin bisa dibilang apa yang diharapkan masyarakat. Yang jelas bantuan UMKM ini
itu adalah kewenangan pusat. Jadi itu juga berdasarkan kemampuan dari anggaran pusat juga untuk menggulirkan ke masyarakat. Tapi pendataan ini penting. Jadi kita data supaya pada saat nanti ada bantuan dari pusat, minimal yang sudah didata lah yang duluan digulirkan. Jadi saya nggak bisa menjanjikan sesuatu, karena juga dari pemerintah kota juga menekankan pendataan UMKM ini jangan janjikan bakal dapat bantuan. Tapi terkhusus adalah untuk pendataan mana masyarakat yang memiliki kegiatan UMKM. Ini untuk yang UMKM ya Bu ya, Bu Lela ya. Iya. Kemudian Iya, yang Pak. kedua, jadwal sampah. Ini akan saya langsung tanya nanti ke lurah dan mandornya. Ya, saya akan tanya lurah dan mandornya supaya ini jangan lagi kejadian 1 kali seminggu. Iya, Kalau Pak. memang tonase mobilnya tidak bisa angkat, saya akan minta rute ini tetap harus setiap hari harus bisa angkat. Nah, kalau memang nggak bisa sampai ke dalam mulut-mulut gang, minimal di depan gang mereka angkat. Tugas kita mungkin nggak cukup orang untuk memasuki gang-gang yang lebih kecil karena memang kita terbatas. Ya. Tapi kalau untuk mobil pasti bisa dilewatinnya di depan Jalan Cemara itu. Iya. Berarti kan tidak ada masalah kalau misalnya nanti warga meletakkannya di depan gang. Iya, iya, Pak. Nah, kalau gitu ini masalah yang kedua, insya Allah ini bisa kita selesaikan. Saya akan koordinasikan ini kepada lurah dan mandor. Ya. Pak, makasih, Pak. Jadi untuk penerangan jalan juga hari ini akan saya sampaikan ke Dinas Pertamanan. Ya, ini di depan Gang Sentosa, Gang Bersama juga mati. Lampunya hidup. Cuma lampu itu hidup. yang listriknya yang mau tumbang, Pak. Oke, yang lampu penerangan jalan yang mati ini Ibu tahu nggak kira-kira ada berapa titik? Itu Ada lah, berapa Pak, titik? satu itu, Pak, di Gang Sentosa itu, Pak, yang Oh, mati. cuma satu itu aja ya. Iya. Oke, ini akan saya WA-kan nanti ke Dinas Pertamanan supaya ditindaklanjuti. Nah, untuk tiang listrik ini akan saya bantu, tapi saya butuh fotonya. Nanti Ibu WA-kan ke saya Iya, langsung Pak. atau suruh timnya WA-kan ke saya. Ini saya ketik nomor telepon saya ya. Iya, iya, Pak. Oke, itu nomor telepon saya, nanti Ibu WA ke saya. Ya, nanti Ibu fotokan lampunya yang mati sama yang listrik yang mau tumbang. Siap, Pak. Ya, nanti biar saya teruskan ke Dinas Pertamanan sama ke PLN. Nanti Siap, Pak. dari ke depan tidak ada respon dari walaupun lampu ataupun tiang listrik, Ibu ingatkan saya lagi melalui WA ya. Siap, Pak. Oke, ada lagi Terima yang kasih sebelumnya ya, Bapak. Ya, sama-sama. Udah, Pak. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak. Dengan Ibu siapa? Dengan Rida Harmadina Nasution, Pak. Ibu Rida Harmadina, panggilan mungkin Ibu Rida ya, Bu Rida panggilannya ya. Iya, Pak. Baik. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan kepada camat nih, yang untuk masalah di wilayahnya? Ada nggak yang mau disampaikan kira-kira yang bisa kami lakukan untuk wilayah yang mungkin Ibu keluhkan? Coba. Ya, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama saya ingin bertanya mengenai program apa saja yang dapat kami ikuti selaku pengusaha UMKM, Pak. Kebetulan saya ada usaha untuk hantaran pernikahan dan seni kreatif, Pak. Ya. Apakah ada program yang dapat kami ikuti untuk lebih memajukan usaha kami, Pak, dan memperkenalkan produk kami? Oke. Kemudian, ya, pertanyaannya silakan ajukan pertanyaan dulu. Nanti saya jawab setelah pertanyaannya selesai ya. Iya, Pak. Oke. Nomor 2. Kemudian, Pak, mengenai program PKH, Pak. Ya. Siapa saja yang dapat menjadi peserta program tersebut dan bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi, Pak? Gitu, oke. Kemudian, kalau boleh yang ketiga, Pak. Ya. Mengenai program Musrembang. Ya. Di lingkungan kami
Dulu sudah diajukan oleh Kepling perbaikan parit, Pak, di lingkungan tempat kami tinggal. Ya. Dulu memang sudah diperbaikin, tapi namanya sering mampet lagi, Pak. Oke. Sering tersumbat lagi. Oke. Jadi ini lokasinya di jalan apa, Bu? Kalau Di paritnya Jalan Pasar 3, Gang Mulia. Pasar 3 Gang Mulia ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Saya jawab satu-satu dulu ya. Untuk Pak. program apa yang untuk mendukung UMKM? Memang saat ini kita memang ada di pemerintah Kota Medan ada beberapa program, baik itu dari koperasi, baik itu dari perindustrian dan perdagangan. Namun memang ini sekarang fasilitasnya terbatas. Nah, nanti kami akan berkoordinasi karena ini memang biasanya dari pemerintah Kota Medan itu menyurati ke kecamatan kalau memang program ini sudah digulirkan ke masing-masing kelurahan ataupun ke masyarakat. Namun sampai saat ini memang belum. Untuk pelatihan ini belum ada disampaikan kepada kecamatan untuk merekrut warga untuk mengikuti beberapa pelatihan. Cuman isu yang berkembang mungkin nanti ada dana kelurahan yang mungkin kalau memang ini tidak ada kendala untuk diturunkan ke kelurahan melalui kecamatan, mungkin kita akan bisa bentuk pelatihan-pelatihan untuk mendukung kegiatan yang Ibu sampaikan tadi. Ini akan menjadi catatan kami di kecamatan, seperti yang kayak Hantaran ya, Keranjang Hantaran, kemudian kreatif yang lain. Dan sampai saat ini juga saya rencananya juga ada beberapa program untuk mengikuti apa yang divisi-misikan oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota untuk usaha kreatif ya, usaha kreatif ataupun UMKM kreatif. Saat ini memang Pak Wali masih fokus di mungkin kita juga sudah tahu di ataupun di bidang makanan. Namun saya juga ada beberapa program yang mungkin juga nanti akan kita usulkan juga ke Pak Wali untuk kreatif yang bersifat dia kayak kerajinan tangan, tanaman hias, dan mungkin juga beberapa kreatif seperti kayak kayak kostum gitu ya, kayak kostum itu sedang kami godok dan sedang kami khususnya di Medan Timur. Saya lagi membuat ada program yang sedang diajukan ke Pak Wali dan Pak Wakil, program untuk menampung aspirasi-aspirasi kreatif dan rencananya itu akan kita laksanakan nanti di Perintis. Tapi insya Allah kalau memang ini sebenarnya masalah cuma karena pandemik sih. Kalau misalnya nggak pandemik mungkin kita lebih leluasa. Jadi untuk masalah industri kreatif, saya lagi ada program tuh. Ada program yang sedang saya usulkan juga kepada Pak Wali dan Pak Wakil. Semoga program ini juga bisa disetujui oleh pimpinan. Jadi ini juga untuk mengedepankan UMKM yang bersifat kreatif, kerajinan tangan, kostum, dan beberapa kreatif-kreatif yang lain. Jadi pada intinya kami tetap berusaha supaya muncul UMKM-UMKM yang lebih bisa mendukung ekonomi masyarakat. Namun PR-nya adalah di saat kita akan melaksanakan kegiatan tersebut, prokes ini juga harus kita kedepankan karena tanpa prokes ini juga akan menjadi masalah, justru akan menimbulkan suatu klaster-klaster baru. Jadi ya marilah kita berharap sama-sama saling support. Kalaupun ada info-info ataupun ide-ide yang baru, silakan nanti sampaikan kepada saya secara langsung juga boleh. Nanti saya WA ataupun saya cek ini nomor telepon saya. Kalau ada pun ide-ide dari masyarakat, saya welcome. Boleh juga disampaikan melalui lurah ataupun langsung ke saya. Jadi kita juga akan open minded. Tidak semua ide ini berasal dari lurah dan camat, tapi kita minta juga dari masyarakat yang mungkin idenya lebih baik daripada kami. Itu untuk yang nomor 1. Untuk yang kedua, PKH siapa saja yang bisa menerima ya Bu ya? Nah, PKH ini kita sudah lakukan data ada namanya DTKS yang terakhir. Jadi sekarang semua penggabungan dari mulai DTKS, PKH, BPNT itu sudah digabung di dalam data DTKS yang mungkin kemarin sudah dilaksanakan oleh BPS. Pendataannya dilakukan oleh ada satu petugas ya
yang didampingi oleh Kepling. Itulah yang namanya DTKS. Jadi semua data yang untuk dana sosial ataupun untuk digulirkan ke masyarakat yang berhak, kita sudah kumpulkan di DTKS. Jadi apakah kemarin sudah pernah didata nggak di DTKS itu? Belum, Pak. Kalau di link saya sendiri belum. Mungkin di yang lain mungkin ada, saya kurang tahu. Jadi DTKS ini juga berdasarkan kriteria yang sesuai. Jadi pendataannya juga harus berdasarkan kriteria. Kalau memang kriterianya masuk, otomatis ini akan kita usulkan. Tapi DTKS juga kemarin sempat dibuka secara online untuk masyarakat mendaftar. Tapi pada saat dia mendaftar, tetap akan di cross check sama petugas yang meng-cross check di lapangan. Jadi kalau memang setelah di cross check di lapangan ternyata tidak termasuk dalam suatu persyaratan, berarti dia juga tidak akan mendapatkan program dari DTKS tersebut. Jadi mohon dimaklumi karena memang pemerintah juga pasti terbatas di dalam di dalam memberikan bantuan sosial. Pemerintah juga punya batasan kemampuan baik pun anggaran, sehingga akan diprioritaskan kepada yang lebih berhak, sehingga dia ada mungkin urutan-urutan yang dari mulai paling bawah sampai dengan yang seberapa mampu pemerintah berikan bantuan. Mungkin itu yang untuk nomor 2. Tapi nanti saya coba cross check aja nanti kepada Keplingnya, ya. Apakah memang Ibu selayaknya dapat untuk DTKS apa tidak? Saya nanti akan tanyakan. Ini Ibu atas nama Ibu Rida jadi ya? Rida. Oke, nanti saya akan pastikan sama Keplingnya juga. Kemudian yang ketiga, Musrenbang Masalah Parit Pasar 3 Gang Mulia. Berarti ini sekarang kondisinya sumbat? Iya, Pak. Sering sumbat. Sering sumbat ya? Oke, saya coba arahkan ini nanti di hari Sabtu. Petugas saya untuk melakukan pengorekan di sini. Ya, jadi untuk pertanyaan yang tadi saya sampaikan, untuk yang terutama yang untuk nomor 1 mohon dimaklumi. Nomor 2 nanti saya cross check lagi persyaratannya apakah Ibu sebenarnya memang bisa di dalam masuk persyaratan. Tapi kalau enggak juga ya mohon dimaklumi. Karena masih banyak ini yang perlu. Artinya pemerintah juga punya keterbatasan di dalam memberikan. Mungkin itu dulu Bu Rida. Nanti kalaupun ada waktu ataupun nanti hari Minggu ya. Mohon maaf hari Sabtu nanti kalau memang nanti petugas saya nggak sampai ke situ, Bu bisa catat nomor telepon saya? Iya, Pak. WA kan ke saya kalau Sabtu nggak masuk anggota saya nanti tolong kabari ke saya. Oh iya, oke Pak. Oke, Bu Rida, terima kasih banyak ya. Kalaupun nanti ada masyarakat yang ingin menyampaikan sama saya secara langsung, ingat setiap hari Rabu saya tetap membuka video calling Pak Camat. Terima kasih Bu Rida. Terima kasih Pak. Ya, masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu dalam menjalankan tugas Pak. Ya, makasih Bu Rida. Assalamualaikum. Salam.